Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Pemirsa Rasya TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat karunia taufik hidayah dan juga nikmat-nikmat lainnya yang alhamdulillah masih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Rasya TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Rasya TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa, setiap pekannya pada hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, sampai nanti insya Allah ta'ala pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, Rasya TV mempersembahkan kajian spesial parenting, yang mana nanti ini kita akan membahas pertemuan ke-10 dengan judul Hak-Hak Anak di dalam Islam bagian ke-7 dengan subjudul Mendidik Anak di Atas Ibadah. Dan tentu saja insya Allah ta'ala materi masih akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah ta'ala yang disiarkan langsung dari Depok. Baik pemirsa Rasya TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwasanya insya Allah ta'ala kajian nanti akan berlangsung menjadi 2 sesi. Sesi pertama nanti Ustadz akan menyampaikan materi sesuai dengan judul yang sudah kami sampaikan sebelumnya tadi insya Allah ta'ala. Kemudian nanti sesi kedua kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan bisa mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp di nomor 0822 88886630. Kami ulangi di nomor 0822 88886630. Namun bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini lewat platform digital lainnya seperti Facebook, YouTube, Instagram, bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk mendapatkan ilmu pada hari ini, dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengangkat kebodohan dari kita dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Langsung saja kita akan menuju kota Depok pada guru kami Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Falyatafaddal mazkur Ustadz. Naam, jazakallah khair Bang Jiang. Ya, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatal kiram, para ikhwan dan akhwat, para aba dan ummahat, pemirsa Rasya TV dimanapun antum berada, dan juga para ikhwah yang mengikuti kajian kita di YouTube, Instagram, atau platform yang lainnya. Awalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia. Allah memberikan kita begitu banyak pemberian, yang mana apabila kita berupaya untuk menghitungnya satu persatu, niscaya kita tidak akan mampu melakukannya.
Di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmatul hidayah, nikmat petunjuk. Yang mana dengan petunjuk ini kita semua berada di atas fitrah kita, di atas iman kita, di atas tauhid kita. Sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam rangka untuk menegakkan ubudiyah atau peribadatan hanya kepadanya. Dan insya Allah di pagi ini kita akan melanjutkan membaca dan menjelaskan sekelumit ya dari apa yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala di dalam buku beliau yang berjudul Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, mendidik anak di atas manhaj kenabian. Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan di bab berikutnya, yaitu Tarbiyatut Tifli ala Ada'il Ibadat. Mendidik anak di atas ibadah. Nah, qala al-muallifu hafizahullah, penulis, semoga Allah menjaga beliau, berkata, laqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yu'allimuna al-atfala fiqh al-ibadat. Sesungguhnya para sahabat dahulu, semoga Allah meridhai mereka semua, mereka mengajarkan anak-anak mereka fikih ibadah. Mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang pemahaman ibadah. Wa yu'awwidunahum ala ada'iha. Dan mereka membiasakan anak-anaknya untuk mengerjakannya. Nah, ini coba kita perhatikan kata Syekh. Ya, mereka mengajarkan anak-anaknya tentang fikih ibadah dan mereka membiasakan untuk mengerjakannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 2 poin utama yang perlu kita highlight, yaitu Syekh menerangkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka mengajarkan anaknya. Berarti yang mengajarkan anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, itu tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab ustadznya? Tanggung jawab gurunya? Jawabannya adalah iya, tanggung jawab ustadznya dan gurunya. Yang dimaksud dengan ustadz dan gurunya di sini adalah orang tuanya. Karena orang tua itu sejatinya ustadz dan guru bagi anak, yang harus bisa dan mampu mengajarkan anaknya tentang perkara-perkara yang paling penting, terutama akidah dan sejumlah ibadah-ibadah yang wajib. Jangan sampai orang tua tidak memahami perkara yang paling krusial dan paling mendasar seperti ini. Bukankah ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar," jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka, Allah menyeru pertama kali untuk melakukan pemeliharaan dan penjagaan dari siksa neraka itu adalah atas diri kita sendiri, terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita itu terperosok jatuh ke dalam neraka. Meskipun kita berupaya memelihara dan menjaga anak kita dari neraka. Karena diri kita juga amanat dari Allah, sebagaimana Allah mengamanatkan keluarga untuk kita. Bahkan amanat yang pertama kali harus kita pelihara dan kita jaga adalah diri kita sendiri. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dan mengkaruniakan kepada kita tubuh kita, beserta apa yang ada di dalamnya, hati kita, kemudian jiwa kita, akal kita, semuanya itu pemberian Allah. Harus kita pelihara dan harus kita jaga dan harus kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi seorang ayah atau bunda mengetahui perkara yang paling penting, terutama masalah akidah, masalah tauhid, kemudian ibadah-ibadah mendasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim, di antaranya sholat, puasa, atau arkanul Islam. Karena dengan kita mengetahui dan mengamalkan ya perkara mendasar ini, itu akan menjadi sebab dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kita bisa dihindarkan dari neraka.
Dan kita sadar bahwasanya selama kita hidup di dunia, kehidupan dunia ini hanyalah sementara saja, kehidupan yang fana. Karena setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan menuju kepada kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sejati. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jannah wan nar, surga dan neraka di akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan mana di antara manusia itu yang akan memasuki surga atau neraka, itu penentuannya di dunia ini. Sehingga jalan-jalan menuju ke surga atau jalan-jalan menuju ke neraka itu ada di dunia. Sehingga siapa yang menempuh jalannya, maka Allah akan tentukan dia nanti kelak apakah dia ke surga atau ke neraka. Jadi ibaratnya kita semua ini adalah orang-orang yang sedang berjalan atau musafir. Maka kita harus berbekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Karena ya kita harus menjadi orang tua yang bertakwa kepada Allah, yang menjaga diri kita, kemudian baru kita menjaga amanat yang Allah berikan kepada kita dari orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, kakak adik kita, orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab kita, yang ada di rumah kita, ya, yang mereka hidup dan tinggal di rumah kita. Maka itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pemimpin, ya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya setiap orang tua harus bisa menjadi muallim, menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi ustaz. Jadi bukanlah diserahkan pendidikan anak kita, terutama akidah dan ibadahnya begitu saja kepada sekolah. Ustadznya ustadz sekolah, gurunya guru sekolah. Tidak. Karena pendidikan pertama kali adalah di rumah. Rumah itu adalah sekolah pertama dan utama bagi anak manusia. Jadi sebelum kita sekolahkan di luar rumah, maka mereka harus kita sekolahkan dulu di dalam rumah kita. Karena itulah yang akan membangun karakter mereka, membangun mental dan moralitas mereka, yaitu di dalam rumah. Karenanya, sejauh mana kita menyekolahkan mereka di dalam rumah kita dengan sebaik-baiknya, maka ketika mereka keluar dari rumah, mereka menuju ke tempat yang lain, mereka sudah terbekali dengan kebaikan dan mereka sudah memiliki imunitas. Dan di antara yang wajib untuk kita ajarkan adalah perkara ibadah. Karenanya Syekh di sini menerangkan ya para sahabat yang mana kita wajib mengikuti mereka, wajib mencontoh mereka, karena Nabi SAW yang memerintahkan agar kita meniru dan mencontoh mereka. Secara asal, satu-satunya manusia yang wajib untuk ditiru dan dicontoh hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita bersyahadat, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita menetapkan bahwasannya la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Tidak ada contoh, teladan, panutan yang hak, yang benar, kecuali hanya Rasulullah. Artinya secara asal, semua contoh, panutan, uswah, qudwah, ya, itu semuanya adalah contoh yang asalnya tidak benar. Kita tolak. Satu-satunya yang benar untuk dijadikan teladan hanyalah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah. Namun karena Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, beliau tidaklah berkata-kata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan beliau memerintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, berpegang teguh dengan sunnah mereka, maka kita pun mengikuti perintah Rasulullah. Berarti kita mengikuti sahabat sebagai bentuk ya mengikuti Rasulullah SAW. Dan Nabi memuji para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Dan mereka adalah sebaik-baik generasi sebagaimana kata Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian generasi setelahnya, murid-muridnya sahabat, yaitu generasi tabi'in.
Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya lagi, murid-muridnya tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Mereka ini adalah generasi yang terbaik. Karenanya generasi yang terbaik secara mutlak adalah mereka yang hidup bersama dengan Rasulullah, mengimani Rasulullah, dan mereka pun ya yang paling bersemangat di dalam menetapi Rasulullah. Ya, menepati dan menetapi Rasulullah. Mereka adalah sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Sehingga kita bisa belajar dari mereka, apalagi ketika mereka melakukan sesuatu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu menjadi sunnah takririyah. Apa yang dilakukan sahabat di hadapan Nabi, sahabat mendiamkan, Rasulullah mendiamkan atau Rasulullah menyetujui, maka itu menjadi sunnah takririyah. Ya. Dan juga apa yang dilakukan oleh sahabat dan kemudian tidak ada yang mengingkari, yaitu dari athar-athar sahabat, itu pun juga sesuatu yang kita harus menerimanya. Ya. Nah, kata Syekh di sini, para sahabat dahulu, mereka yu'allimuna al-atfala fiqh al-ibadat. Mereka itu mengajarkan anak-anak mereka tentang fikih ibadah. Maksudnya berkaitan dengan pemahaman ibadah. Berarti, tugas kita sebagai orang tua, kita harus mengajarkan tentang fiqhul ibadat. Fiqhul ibadat itu bukan cuma mengajarkan bagaimana kaifiatnya ibadah tersebut, tidak. Tapi kita harus menerangkan tentang perkara yang paling mendasar, yaitu memahami esensi dan substansi ibadah tersebut. Nanti ini akan kita singgung. Baru kemudian setelah itu, kita bisa mentakwid mereka, wa yu'awwidunahum ala ada'il ibadat. Baru kemudian setelah itu kita membiasakan mereka untuk melaksanakan ibadah. Ya. Jadi kita ajarkan dulu tentang fikih ibadah. Baru kemudian setelah itu kita biasakan, bukan dibiasakan dulu. Ya. Hanya dibangun kebiasaannya. Sulit membangun kebiasaan apabila tidak diawali dengan al-fiqhu. Al-fiqhu maksudnya sini adalah pemahaman. Ya. Jadi harus diawali dengan apa? Dengan al-faham dulu, al-fiqhu dulu. Artinya kita ingin membangun pemahaman anak kita, ya, terutama berkaitan dengan apa? Dengan sahabat, dengan ibadah maksud saya ya. Dan ini kita mencontoh dari para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain. Nah, karenanya di antara bentuk kita untuk mengajarkan mereka tentang al-ibadah, ya, tentang konsep ibadah, ya. Jadi kita perlu untuk terus belajar dan mendalami yang berkaitan dengan hal ini agar kita bisa mengajarkan anak kita tentang konsep ibadah yang benar. Ketika kita bicara tentang ibadah, ya, kita sadar nih bahwasanya Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk ibadah. Anak-anak kita juga Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi hamba Allah. Tapi Allah Maha Baik. Ketika Allah menciptakan hambanya ini, makhluknya ini, Allah tidak serta-merta langsung memberikan taklif kepada anak manusia. Bahkan dalam kondisi mereka masih kanak-kanak, mereka masih al-bara'ah, masih terbebas dari kesalahan dan dosa. Sampai mereka siap, ready. Dan di antara yang diterangkan oleh agama kita, kesiapan mereka apabila mereka sudah mencapai usia baligh dan diiringi dengan akal. Maka dikatakan akil balik. Maka ketika itu mereka sudah siap untuk mengemban tanggung jawab dan taklif atau beban syariat. Berarti mereka sudah berdosa dan menanggung amalnya masing-masing. Karenanya ketika mereka belum balik, belum mukallaf, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk membimbing mereka, mengajari mereka, membersamai mereka, mendidik mereka, mendampingi mereka, mengarahkan mereka, menjaga mereka, memelihara mereka, mengatur mereka, mengurusi mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena Allah amanatkan anak itu kepada kita, sehingga kita bertanggung jawab di dalam membesarkan mereka di atas kebaikan dan di atas ketaatan. Atau dengan kata lain, tujuan kita di dalam mendidik mereka adalah untuk mempersiapkan mereka beribadah kepada Allah. Agar mereka siap untuk beribadah kepada Allah. Agar mereka bisa menjadi Abdullah, hamba Allah yang sebenarnya. Itulah tujuan kita mendidik mereka.
Karenanya wajib bagi kita mengajarkan mereka tentang konsep ibadah. Karena untuk itulah mereka diciptakan, untuk itulah kita diciptakan, untuk itulah Allah menurunkan Al-Quran dan kitab-kitab suci, dan untuk itulah Allah mengutus Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul yang lainnya. Untuk menegakkan ibadah, peribadatan yang hak hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkannya. Itulah ibadah. Nah, sehingga kita harus memahami tentang konsep ibadah ini. Ketika kita ingin mengajarkan kepada mereka tentang ibadah, maka kita sendiri harus tahu tentang konsep ibadah. Ibadah, kalau kita perhatikan, secara bahasa, secara etimologi, itu bermakna al-khudu', artinya merendah. Jadi ketika kita merendahkan diri kita, artinya kita itu sedang menghambakan diri kita. Menjadikan diri kita itu servant atau hamba kepada Tuhan kita, majikan kita, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita merendah. Al-inqiyad, berarti kita tunduk patuh. Bukan hanya merendah, tapi kita juga tunduk dengan penuh kepatuhan kepadanya. Dan tazallul, yaitu menghinakan diri. Itulah ibadah. Karenanya ibadah tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada yang berhak, yaitu Allah pencipta kita. Dan siapa yang merendahkan dirinya, tunduk patuh kepadanya dan menghinakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla penciptanya, maka itulah kemuliaan. Maka itulah keutamaan. Ya. Seseorang semakin merendahkan diri di hadapan Tuannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan sebenar-benarnya perendahan, ya, dan dia tunduk dengan sebenar-benarnya ketundukan, dan menghinakan diri di hadapan Allah, maka itulah kemuliaan. Karena hanya Allah yang layak dan berhak untuk diibadahi. Kita merendah, tunduk, dan menghinakan diri kepadanya. Adapun kepada selain Allah, maka itu adalah kehinaan di atas kehinaan. Itulah kehinaan yang sejati. Bagaimana mungkin seorang hamba menghinakan dirinya ke hadapan hamba yang sama-sama diciptakan Allah? Tidak layak bagi hamba menghinakan dirinya di hadapan hamba yang tidak memiliki kelebihan, ya, dan tidak memiliki atribut-atribut ketuhanan. Makanya itulah kezaliman yang besar, kesyirikan. Ketika seseorang dia merendahkan dirinya di hadapan selain Allah. Karena Nabi SAW ketika menerangkan tentang syirik, apa kata beliau? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah adanya sekutu-sekutu, padanan-padanan, mitra-mitra, partner-partner. Seakan-akan ada yang serupa dengan Allah, padahal semua meyakini secara fitrah, akal sehat, naluri, ya, pencipta alam semesta kita itu cuma satu, nggak mungkin berbilang, nggak mungkin lebih dari satu. Dan itu adalah Allah. Dan Allah yang menciptakan kita semua. Tapi ternyata ada di antara manusia menjadikan bagi Allah itu ada padanan-padanan selainnya. Sekutu-sekutu baginya. Makanya kata Nabi, Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah adanya sekutu-sekutu padahal Allah semata yang menciptakan dirimu. Allah saja menciptakan dirimu. Tapi engkau malah menjadikan adanya padanan-padanan atau sekutu-sekutu bagi Allah. Dan ini tentunya adalah kezaliman yang besar. Karenanya kita ini adalah sebagai abid, hamba. Tugas kita adalah ibadah, menghambakan diri kepada al-ma'bud yang diibadahi, yang disembah, yaitu Allah. Dengan penuh kepatuhan, dengan penuh kehinaan. Menghinakan diri kita, merendahkan diri kita, dan tunduk patuh kepadanya. Maka itulah ibadah. Ada di antara manusia dalam hal ini, mereka menghinakan dirinya kepada Allah dan selain Allah. Orang-orang musyrikin. Dan mereka tentunya menjadi manusia-manusia yang hina. Kemudian di sisi lain ada manusia yang maghrur, yang tertipu dengan dirinya. Seakan-akan dia menganggap dirinya itu adalah, ya, entitas yang paling hebat di jagat raya ini. Sehingga dia
ya menetapkan bahwasanya dirinya adalah yang paling baik dan dia tidak butuh dengan pencipta. Bahkan dia mengklaim bahwasanya dirinya adalah tercipta dengan sendirinya. Atau dia mengatakan, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Sebagaimana ucapan Fir'aun alaihi la'natullah. Ya wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Yang ketika dia menentang Musa alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang magrur, yang tertipu dengan dirinya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang gulu, yang berlebihan. Ya, yang toghoh. Makanya mereka disebut dengan toghut. Ya. Di satu sisi ada yang terlalu merendahkan diri, ya, super inferior. Di sisi lain ada yang terlalu mensuperiorkan diri. Islam adalah agama yang wasat, pertengahan. Kita mencari kemuliaan dengan menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kita tidak pongah, tidak arogan, menganggap kita adalah entitas yang paling hebat di muka bumi ini. Enggak. Kita sadar diri, kita lemah. Kita manusia ini makhluk yang kecil. Ya, makhluk yang lemah, yang fakir, dan kita butuh pencipta kita. Sehingga kita pun tidak menyombongkan diri. Di sisi lain kita juga tidak menghinakan diri. Itulah agama kita Islam. Karenanya ketika seseorang dia beribadah kepada Allah dengan benar, maka dia akan menjadi makhluk yang istimewa. Dia akan menjadi makhluk yang luar biasa. Karena dia memiliki kedekatan dengan Allah dan kedekatannya itu menjadikan dia mulia. Dan dia berlepas diri dari menghinakan diri di hadapan manusia dan melepaskan diri dari menghinakan di hadapan manusia, itulah kemuliaan. Dan kita didik anak kita di atas konsep ini. Kalau kita berbicara tentang ibadah secara istilah atau secara terminologi, itu di antara definisi yang baik adalah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, karena ibadah itu memang banyak definisi ya, yang diterangkan oleh para ulama. Tapi di antara salah satu definisi yang baik itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali al-batina wal zahirah. Jadi ismun, sebuah sebutan atau nama. Ya, ibadah itu sebuah sebutan, nama. Karena Allah memberikan kita kemampuan untuk memberikan nama terhadap sesuatu. Ini adalah suatu hal yang Allah berikan kepada manusia. Kita itu ternyata mampu loh memberikan nama, memberikan atribut terhadap sesuatu. Ketika misalnya kita melihat ada benda kotak, ya, kemudian benda ini dipakai untuk meletakkan barang, kemudian kita kasih nama, oh itu meja. Ya. Kemudian kita lihat ada sebuah wadah yang berasal dari gelas, itu digunakan untuk menampung air. Ya, kemudian kita berikan nama, oh itu gelas. Ini kemampuan yang Allah berikan. Kita mampu memberikan nama. Karena apa? Ini kemampuan yang Allah berikan mulai dari bapak kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Siapa yang mengajarkan? Allah. Wa 'allama Adama asma kullah. Ya, Allah yang mengajarkan Nabiullah Adam itu nama-nama segala sesuatu. Karena kita memiliki kemampuan untuk at-tasammi, memberikan nama. Jangankan terhadap benda atau barang, kita pun juga memberikan nama terhadap diri kita dan anak-anak kita. Artinya kita punya nama. Ya, karena kita unik. Tiap keunikan itu, ya, itu mengharuskan adanya suatu sifat dan identitas yang bisa dibedakan. Di antaranya dengan memberikan nama. Nah, jadi ada juga sebutan-sebutan dari suatu istilah, ya, itu yang menunjukkan kemampuan kita untuk memberikan sebutan atau nama. Makanya ibadah itu ismun, nama, jami'un yang komprehensif. Ya, artinya yang lengkap. Ya. Jadi nama yang lengkap, yang komprehensif, yang menghimpun likulli ma yuhibbuhullahu, likulli segala sesuatu, semuanya, apa saja, asalkan ma yuhibbuhullah. Sesuatu itu dicintai Allah, itu syaratnya pertama. Ya, asalkan segala sesuatu itu Allah cintai, wa yardah, dan Allah ridhoi. Jadi kalau ada sesuatu Allah ridho, Allah cinta, maka itu adalah ibadah. Ya. Nah, minal aqwal, dari perkataan-perkataan kita.
Wal af'al atau wal a'mal, dari perbuatan-perbuatan kita. Artinya manusia ini mampu untuk berkata-kata dan berbuat. Apabila perkataan dan perbuatan kita Allah ridhoi dan Allah cintai, itu ibadah. Al-batina wal-zahira, yang batin ataupun yang zahir, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Itulah manusia. Manusia itu terdiri dari zahir dan batin. Ada perkataan batin, ada perkataan zahir. Ada perkataan yang tidak bisa ditampakkan. Artinya manusia tidak tahu. Misalnya kita berniat, kita sedang memikirkan sesuatu, ya. Itu adalah termasuk perkataan batin. Dan ada yang zahir yang kita ucapkan dengan lisan kita. Demikian pula perbuatan, ada perbuatan batin. Ya. Seperti misalnya takut, tawakal, cinta, sayang, dan seterusnya. Itu adalah perbuatan batin. Dan ada perbuatan zahir yang tampak. Nah, apabila kesemua ini, perkataan, perbuatan yang zahir dan yang batin, itu semua Allah ridhoi dan Allah cintai, maka itulah ibadah. Jadi, dari terminologi ini, kita setidaknya bisa mengambil dua pelajaran besar. Yang pertama, ya, apabila seseorang dia melakukan sesuatu, dan sesuatu yang dia kerjakan itu Allah ridhoi dan Allah cintai, maka itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Asalkan Allah ridho dan Allah cinta. Karenanya ibadah itu harus mencari ridho dan cintanya Allah. Ya, mengharapkan ridho dan cintanya Allah. Ya. Karena ketika dia beribadah, dia mengharapkan ridho dan cintanya Allah. Agar perbuatan itu bisa diterima oleh Allah dan dianggap sebagai ibadah. Nah, jadi ini mengharuskan apa? Kita memurnikan ibadah kita. Amal kita tadi untuk mencari ridhonya dan cintanya Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak mungkin bisa mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah kecuali melalui keterangan yang Allah jelaskan sendiri di dalam Al-Quran, bahwasanya dia ridho dan dia cinta dengan sesuatu tersebut. Atau yang diterangkan oleh lisan utusannya, yaitu Rasulullah SAW, tentang apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengetahui apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai kecuali melalui perantaraan wahyu. Dan wahyu ini disampaikan kepada manusia yang Allah istimewakan dan Allah pilih, Allah utus Rasulullah. Jadi, agar kita bisa beribadah, dan ibadah kita itu mendapatkan ridho dan cinta Allah, maka kita harus mengikuti manusia yang paling tahu tentang apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan manusia ini manusia yang paling diridhoi dan dicintai Allah. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang namanya ibadah mengharuskan kita, ya, memurnikan tendensi kita, niat kita ikhlas mencari ridho dan cintanya Allah. Dan ibadah itu harus mencontoh, meniru, ya, manusia yang paling tahu tentang apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai, dan Allah pun meridhoi dan mencintai dirinya. Itu harus mengikuti Rasulullah. Sehingga itulah menjadi syarat hanya ibadah. Apabila ibadah kita tidak berdiri di atasnya, maka akan sia-sia ibadah kita, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, yaitu kita tidak menyekutukan Allah di dalam segala hal, termasuk di dalam tendensi niat kita di dalam beraktivitas atau di dalam beribadah, kecuali hanya untuk Allah, murni hanya untuk Allah. Yang kedua, kita tidak mungkin bisa beribadah dengan benar, dengan sahih, kecuali dengan mengikuti caranya Rasulullah SAW, manusia yang Allah turunkan wahyu kepadanya, dan manusia yang paling tahu tentang apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai, yaitu Rasulullah SAW. Berarti harus mutaba'ah, harus mengikuti, mencontoh beliau. Artinya apabila kita beribadah tidak mencontoh Rasulullah, tidak mengikuti tata cara Rasulullah, maka kita nggak tahu nih, ibadah kita Allah ridhoi atau tidak, Allah cintai atau tidak, ya kan? Sehingga bisa jadi alih-alih kita mendapatkan ridho dan cinta Allah, yang ada Allah malah murka dengan kita. Karenanya kenapa kita nggak mengikuti suatu hal yang sudah pasti-pasti aja, yang udah ada rambu-rambunya? Ibaratnya begini, ini cuma sebagai contoh saja ibaratnya. Kita itu ingin naik ke sebuah gunung, ya. Kita ingin muncak, tujuan kita adalah puncak gunung. Nah, untuk menuju kepada gunung, ke puncak gunung, ini ada berbagai macam jalan. Nah, kemudian di gunung ini, ya,
itu banyak sekali jalan-jalan yang palsu yang dapat menyebabkan manusia menjadi sesat atau tersesat jalannya, alih-alih malah celaka. Ya. Nah, kemudian ada satu orang yang sudah lama tahu tentang seluk-beluk gunung tersebut, jalan-jalannya. Nah, kemudian kita jadikan guide. Ya, guide agar bisa menghantarkan kita kepada tujuan. Karena dia yang paling tahu tentang gunung tersebut. Karena dia dari kecil sampai udah usianya seperti sekarang, dia sudah tinggal di situ, paling tahu tentang jalan-jalan tersebut. Orang yang bijak, orang yang cerdas, dia tentunya ya akan mengikuti arahan guide ini untuk menuju kepada tujuannya. Tapi orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang keras kepala, orang yang pandir, itu seringkali sok tahu. Dia nggak mau, udah aku nggak perlu pakai guide, aku akan cari jalan sendiri. Alih-alih dia sampai kepada tujuan, yang terjadi adalah dia malah celaka, tersesat. Ya. Kenapa? Karena dia nggak mau mengikuti sesuatu hal yang memang jelas-jelas ya itu lebih terang ya jalannya. Atau bahkan ada orang-orang yang malah mengikuti saran orang yang tidak tahu tentang gunung tersebut, nggak pernah ke gunung itu, tapi dimintai saran. Ya, oh nanti kamu lewat sini aja. Padahal dia nggak tahu jalannya. Yang terjadi adalah apa? Kita mengikuti arahan orang yang tidak tepat, tidak layak, malah menyebabkan kita juga binasa. Ini adalah gambaran orang-orang pandir, orang-orang bodoh. Artinya begini loh. Di dalam masalah sepele seperti ini saja, yang ringan, dalam hal kita itu cuma sekedar naik gunung, kita pengen menuju ke puncak, ya, kita harus mengikuti arahan dari guide. Ya, kita harus mengikuti arahan dari orang yang mengerti. Lantas bagaimana jika itu perkara yang jauh lebih besar lagi? Perjalanan kita menuju kepada Allah, menuju ke surga Allah. Menuju kepada ridhonya Allah dan cintanya Allah. Maka tidak ada cara dan jalan kecuali kita mengikuti manusia yang paling tahu tentang hal tersebut, yaitu Rasulullah. Sehingga apabila ada orang-orang atau manusia malah mengikuti ya cara-cara atau jalan-jalan atau nasihat-nasihat bukan dari Rasulullah, maka tidak perlu heran apabila mereka akhirnya mengalami kegagalan, bahkan kebinasaan dan kecelakaan. Waliyadzubillah wa nas'alullah as-salamah al-afiyah. Nah, karena itu makanya di dalam ibadah kita harus mengikuti Rasulullah. Itu konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi ini pondasi. Ketika kita ingin mengajarkan ibadah kepada anak kita, maka pondasinya adalah tauhid, akidah. Dan pondasinya adalah ya syahadat Muhammad Rasulullah. Mengenalkan anak kita kepada Allah, mengenalkan anak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Karena itulah yang akan menjadi motor penggerak ibadah. Lalu kemudian apa sih tujuan kita beribadah? Apa tujuan kita sholat, tujuan kita puasa, tujuan kita sedekah, tujuan kita ini dan itu ya dari ibadah ya misalnya. Nah, banyak di antara kita orang tua ketika ditanya, Umi, Abi, kenapa aku sholat? Ya, Umi, Abi, kenapa aku harus melakukan ibadah? Kita mungkin hanya mengatakan, itu perintah Allah, nak. Ya, karena Allah perintahkan. Dan kita hanya memberikan jawaban sebatas itu saja. Padahal ini jawaban yang sebenarnya tidak salah sih. Nggak salah. Memang perintah Allah. Tapi jawaban yang, kalau istilahnya itu, inadequate, ya, kurang kuat. Jawaban yang kurang lengkap. Ya. Karena kalau kita sekedar mengatakan ini perintah Allah, ya itu tidak akan begitu menyentuh hati dan akal anak kita. Ya. Kecuali kita sudah membangun pondasinya. Karenanya ketika kita ingin mengajarkan anak-anak kita untuk ibadah, ajarkan kepada mereka bahwasannya pertama, kita ini adalah hamba Allah, abidun, dan kita ini butuh dengan Allah, pencipta kita. Ya. Sehingga ketika kita beribadah, itu karena kita memang butuh. Dan itu juga memang merupakan tugas kita, tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sejatinya
Allah tidak butuh loh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan sedekah kita. Nggak butuh. Lalu kenapa kalau Allah tidak butuh, kok Allah malah memberikan perintah? Karena Allah sayang dengan kita, Allah perhatian dengan kita. Karena Allah ingin memberikan atau memberitahukan jalan bagi hamba-hambanya yang ingin mendekat kepadanya, yaitu dengan cara beribadah. Meskipun Allah tidak butuh dengan ibadahnya. Ya, Allah nggak butuh dengan ibadah. Allah maha kaya, Allah maha sempurna. Ya, sekiranya seluruh manusia dan jin itu semua berkumpul, ya, dan mereka memiliki hati yang paling baik, ya hatinya makhluk yang paling baik, lalu kemudian mereka melakukan amal ketaatan, maka sejatinya itu semua tidak akan menambah sesuatu atau sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan menambah, ya. Tidak akan menambah sesuatu pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Ya. Allah Azza wa Jalla Maha Kaya. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak akan menambah sedikit pun di sisi Allah. Sebaliknya, apabila seluruh makhluk, ya, manusia dan jin, mereka memiliki hati yang paling buruk, hati yang paling jelek, ya, maka itu pun juga tidak akan mengurangi apa? Itu juga tidak akan mengurangi sedikit pun, ya, apa yang ada di sisi Allah. Karena Allah Maha Kaya, sekali lagi, Allah Maha Kaya, ya. Sehingga apabila kita abai, lalai, tidak mau mendekat dan beribadah kepada Allah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun, ya, apa yang ada pada sisi Allah Azza wa Jalla. Nggak akan mengurangi sedikit pun, ya. Jadi apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan kurang sedikit pun, karena Allah Maha Kaya, Maha Sempurna. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita mengajarkan konsep ibadah kepada anak-anak kita, maka ajarkan bahwasanya, ya, Allah nggak butuh dengan ibadah kita, gitu loh. Allah nggak butuh dengan amalan kita, nggak butuh. Namun kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Kita yang butuh untuk mendekat kepada Allah. Kita yang butuh untuk senantiasa meminta tolong kepada Allah. Karena kita makhluk yang lemah. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alangkah indahnya ucapan Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ketika beliau mengatakan, ya, laisal ajab min mamlukin yatazallalu lillahi wa yata'abbadu lahu wa la yamillu min khidmatihi ma'a hajatihi wa faqrihi ilaihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidaklah menakjubkan, tidak perlu diherankan jika ada hamba dia menghinakan dirinya, beribadah kepada Allah, dan tidak bosan-bosan melakukan kesemua ini hanya kepada Allah. Kenapa? Karena memang dia butuh dan fakir. Dia butuh dan fakir kepada Allah. Ya. Karena hamba memang butuh kepada majikannya, butuh kepada tuannya. Itu emang tugasnya dia, gitu. Tugasnya hamba untuk menghambakan diri. Jadi kalau ada hamba, dia misalnya beribadah menghambakan diri 24 jam non-stop, ya, sehari semalam sampai usianya habis, itu tidak mengherankan. Kadang-kadang kan ada di antara kita heran, orang itu Masya Allah ibadahnya luar biasa, ya, gitu, ya, kita takjub. Tapi sebenarnya itu bukanlah suatu hal yang menakjubkan, gitu loh. Karena memang tugasnya manusia untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini bukanlah suatu hal yang mengherankan, menakjubkan jika ada hamba dia beribadah menghinakan diri dan tidak bosan-bosan di dalam melakukannya, karena memang dia hamba, dia butuh dan fakir kepada Allah. Namun innamal ajab, yang membuat takjub atau yang menakjubkan, ya ini baru menakjubkan kata beliau, min malikin min malikin yatahabbabu ila mamlukihi bisunufi in'amihi wa yatawaddadu ilaihi bi anwa'i ihsanihi ma'a ghina'i an. Namun yang menakjubkan atau membuat takjub adalah Allah Subhanahu wa taala, sang Malik, sang Raja, yaitu sang majikan yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, sang Raja, sang penguasa. Ya, yakni beliau atau dia, Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan rasa cintanya kepada hambanya, ya, dengan cara memberikan berbagai macam kenikmatan. Artinya Allah ketika memberikan berbagai macam nikmat kepada hamba-hambanya, itu menunjukkan cintanya Allah, ya, dan juga memperlihatkan kasih sayangnya dengan cara memberikan begitu banyak kebaikan-kebaikan. Padahal Allah tidak butuh dengan mereka. Coba nih ya, kalau kita bicara tentang manusia saja ya. Kita bicara nih tentang manusia. Bagaimana menurut pandangan Anda ketika ada seorang ya kaya raya, hartanya berlimpah, ya. Kemudian dia itu memiliki pelayan-pelayan, ya. Dia memiliki pelayan. Tapi dia mengatakan kepada pelayannya, kamu nggak perlu kerja sama saya. Jadi cukup kamu hanya kerja misalnya sehari 1 jam saja. Nanti kamu aku kasih rumah, kasih mobil, kasih fasilitas deh, ya. Jadi kerjanya cukup hanya 1 jam saja. Dan kamu ya apa namanya bekerjanya cuma hal-hal yang biasa saja gitu. Ya. Jadi kita akan mengatakan betapa dermawannya orang ini. Ya, dia rela-rela mengeluarkan uang, ya. Kemudian dia meng-hire pegawai-pegawainya, pelayan-pelayannya untuk pekerjaan yang cuma sebentar saja gitu. Artinya kita akan mengatakan ini orang sangat dermawan sekali. Ya. Lantas bagaimana apabila itu Allah Azza wa Jalla? Allah nggak butuh dengan pelayan, Allah nggak butuh dengan hamba-hambanya. Tapi Allah tetap berbuat baik kepada hamba-hambanya. Ya. Makanya apabila hamba itu dia melaksanakan kewajibannya, dia bekerja, misalnya cuma disuruh kerja 1 jam tadi oleh majikannya, kemudian dia bekerja 2 jam, 3 jam, atau dia tetap bekerja 24 jam, maka kita akan katakan, ya, ini suatu hal yang biasa gitu loh, tidak menakjubkan. Kita katakan ini suatu hal yang memang merupakan tanggung jawab dia gitu. Ya. Memang tugasnya dia pelayan, tugasnya melayani. Kita akan mengatakan ini tidak menakjubkan. Ya. Lantas bagaimana dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla? Ya, yang cuman dari 24 jam ini, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan sholat itu yang wajib cuma 5 kali sehari. Itu pun juga sekali sholat itu nggak sampai 15 menit umumnya, ya. Itu sudah berasa berat gitu. Dan inilah manusia. Ya, mereka banyak lupa dengan diri mereka sendiri, lupa dengan ya hakikat diri mereka sendiri, lupa dengan statusnya sebagai hamba. Dan mereka terlena dan terbuai dengan dunia yang fana. Dia diberi fasilitas dengan berbagai macam fasilitas. Tapi ini ada seorang pelayan bekerja untuk Tuhan yang majikannya. Dia di tempat lain. Pelayan ke orang lain. Orang yang nggak menggaji dia, nggak berprestasi apapun, tapi dia malah melayani orang lain. Akan kemauan. Orang yang nggak tahu. Orang yang paling tidak tahu diri. Orang yang berlaku keji, zalim, kurang ajar, dan seterusnya. Kita akan punya anggapan seperti itu. Padahal
Kita bicara tentang bagaimana dengan makhluk Allah, hamba Allah. Allah berikan berbagai macam nikmat, tapi dia malah berikan kepada selainnya, minta kepada selain Allah. Mana yang itu? Nah, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah dahsyat, yang lebih besar daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Manusia yang paling tidak tahu diri, manusia yang paling kurang ajar, manusia yang paling biadab. Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menunaikan haknya penciptanya, dan mereka melanggar haknya Allah. Tapi di sisi lain Allah masih berbuat baik dengan dia. Allah masih memanjangkan usianya. Dia masih diberikan kesempatan untuk menghirup nafas. Allah masih menjadikan jantungnya tetap berdetak. Ya, artinya dia masih diberikan dengan kebaikan-kebaikan Allah tadi. Dan masih ada kesempatan bagi mereka untuk bisa mencari hidayah agar kembali kepada Allah. Itu di antara kebaikan Allah. Nah, karena itu jangan salah menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengajarkan tentang konsep mahabbatullah, konsep beribadah, itu dengan cara membangun mahabbatullah. Ya. Karena yang kita ajarkan kepada mereka ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi ya di dalam Al-Fawaid, ya. Dia mengatakan kafa bika izzan innaka lahu ya abdun, ya. Wa kafa bika fakhran ya annahu laka rabb. Artinya cukuplah kamu itu merasa berharga, bernilai. Ya. Kenapa? Oleh sebab kamu adalah hamba baginya. Karena engkau adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih kadang-kadang ya, misalnya kita lihat nih siapa orang yang paling kaya, yang paling terkenal ya, dikenal dengan apa kekayaannya. Misalnya taruhlah Elon Musk ya. Elon Musk. Kemudian kita kerja nih, diterima jadi supirnya, atau jadi ART-nya di asisten rumah tangganya. Ya, ini kan pekerjaan khidmat yang melayani ya. Karena kita melayani orang yang kita anggap besar, kita merasa bangga. Wah, aku adalah kerja di tempatnya Elon Musk. Padahal dia ini manusia biasa, kafir lagi. Tapi ternyata manusia berbangga-bangga ketika bekerja dengannya. Atau misalnya ada di antara kita misalnya kerja melayani Pak Presiden misalnya. Wah, itu kita anggap adalah suatu status yang tinggi, meskipun padahal kita cuma menjadi ART saja. Karena ART-nya Pak Presiden. Kita udah merasa bangga. Tapi kita seringkali lupa, kita ini hambanya Allah. Dan kita nggak merasa kita bangga dengannya. Kita nggak merasa bahwasanya kita itu begitu bernilai, begitu memiliki value, berharga. Lantaran kita adalah hamba bagi Allah. Kemudian, wa kafa bika fakhran annahu laka rabb. Dan cukuplah kamu itu merasa bangga. Kenapa? Karena dialah Allah adalah Rabb bagimu. Seharusnya kita bangga Allah adalah Rabbi, Allah adalah Rabbku. Allah adalah Rajaku, penguasaku. Bangga seharusnya kita. Ya, tapi yang ada malah kita lupa. Dan ini harus kita tanamkan ke dalam diri anak kita. Harus bangga Allah sebagai Rabb-nya. Raditu billahi rabban. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Ya. Harus ajarkan. Dia harus merasa bukan sekedar bangga lagi, dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Ya. Dan Muhammad sebagai nabinya, alaihi salatu wassalam. Dan Islam sebagai agamanya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Ya. Harus ditumbuhkan kebanggaan ini. Nah, oleh karena itu jangan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi
alangkah benar ya ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Laisal ajib min qawlihi yuhibbunahu, innamal ajab min qawlihi yuhibbuhum. Ya. Jadi tidaklah mengherankan, menakjubkan ya ketika ada manusia-manusia yang mereka mengatakan mencintai Allah. Aku cinta dengan Allah. Ya karena memang kewajiban kita. Allah begitu baiknya dengan kita gitu loh. Ya. Sehingga kita wajib mencintai Allah. Wajib menyayangi Allah. Sehingga apabila ada orang mencintai Allah, itu bukanlah suatu hal yang mengherankan gitu. Tapi yang ajib, yang menakjubkan adalah yuhibbuhum. Allah mencintai hamba-hambanya. Padahal Allah maha kaya. Allah nggak butuh dengan hamba-hambanya. Tapi Allah tetap mencintai hamba-hambanya. Ya. Makanya dikatakan laisal ajab min faqirin miskinin yuhibbu muhsinan ilaihi. Tidak mengherankan apabila ada orang fakir miskin mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Ada orang fakir miskin, kemudian ada orang dermawan, dia kasih sesuatu. Kemudian orang fakir miskin ini mencintainya. Ya, suka dengannya. Enggak mengherankan. Ya, bukanlah suatu hal yang menakjubkan. Innamal ajab min muhsinin yuhibbu faqiran miskinan. Tapi yang menakjubkan adalah orang yang tadi, dia nggak butuh sama orang miskin, tapi dia mencintai orang miskin. Dia mencintai orang fakir miskin tadi. Maka itu yang menakjubkan. Lantas bagaimana apabila itu kita bicara tentang Allah, walahul mathalul a'la. Bagi Allah adalah ya perumpamaan yang lebih tinggi. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berbicara tentang ibadah, maka yang harus kita tumbuhkan di dalam diri anak kita, bahwasanya mereka yang butuh untuk beribadah, Allah tidak butuh dengan ibadah. Tidak butuh. Kemudian yang ketiga ya, adalah ketika kita ingin mengajarkan anak kita tentang konsep ibadah, maka kita ajarkan kepada mereka bahwasanya antumul fuqara, kalian semua itu adalah fakir kepada Allah. Kita semua ini lemah. Kita semua ini tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Allah Azza wa Jalla. Yang bisa membantu kita, melepaskan kita dari segala bentuk masalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita butuh dengan Allah. Kita butuh dengan pertolongan Allah. Ya. Kemudian yang keempat, kita ajarkan pula kepada anak kita ketika mereka beribadah. Bahwasanya nak kita beribadah itu adalah karena mengharapkan ridho dan cintanya Allah. Karena apabila Allah ridho, Allah cinta dengan kita, nak, kita akan menjadi makhluk yang istimewa, yang berbahagia. Allah tempatkan kita dekat dengannya, dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar melebihi daripada seseorang ketika dicintai dan diridhoi oleh Allah Rabb-nya. Karenanya ketika kita ibadah, hadirkan di dalam diri kita untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ketika kita beribadah, ajarkan kepada mereka agar kita beribadah untuk memperoleh balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kita mengharapkan balasan dari Allah. Itu harus. Ya, boleh kita mengharapkan balasan dari Allah. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu mengharapkan pamrih dari Allah, itu baik. Tapi kalau kita pamrih dari manusia, itu baru yang nggak baik. Karena manusia nggak punya apa-apa. Kita nggak butuh pamrih dengan sesama makhluk. Tapi kalau kita mengharap pamrih dari Allah, Allah maha kaya gitu loh. Ketika kita mengharapkan sesuatu dari Allah, ya, ketika kita mengharapkan pamrih dari Allah, artinya kita itu mengharapkan sesuatu dari Rabb kita yang menciptakan kita, yang paling kaya, yang paling sempurna, yang paling tahu dengan kebutuhan kita. Sehingga ini bagian dari kita ini sebenarnya merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Dan ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah, itu kemuliaan. Karena kita butuh dengan kebaikan-kebaikan Allah. Kita butuh dengan balasan-balasan Allah. Makanya kita mengharap balasan dari Allah. Dan di antara balasan Allah itu adalah jannahnya, surganya. Rasulullah SAW, manusia yang udah dijamin oleh Allah surga, diistimewakan oleh Allah, dia tetap berdoa dan mengajarkan doanya, yaitu Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga. Ya, minta kepada Allah surganya. Mengharap ya kepada Allah surga dan balasan-balasannya. Ya.
Nah, karenanya konsep di dalam agama kita, ketika kita berbuat baik, ketika kita beribadah, atau kita bersyukur, sejatinya Allah nggak butuh loh dengan amal kita, dengan ibadah kita, dengan syukur kita. Tapi apabila kita melakukan itu semua, kebaikannya akan kembali kepada kita. Ya, karena kaidahnya, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Siapa yang bersyukur, maka sejatinya syukur itu adalah untuk dirinya sendiri, untuk kembali kepada diri kita. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah. Ya, nikmatnya Allah akan Allah tambah. Karena yang ketika kita beribadah kepada Allah, boleh kita roja, mengharap Allah, mengharap balasan Allah. Bahkan ini termasuk pilarnya ibadah. Yang tadi mengharapkan ridha dan cinta Allah, mengharapkan wajah Allah, ya itu berarti landasan mahabbah, kecintaan. Nah yang kedua, landasannya adalah dengan roja, mengharapkan balasan Allah. Yang ketiga, tujuan kita beribadah agar kita jauh dari kemurkaan Allah, jauh dari siksa Allah, jauh dari neraka Allah. Kita takut dengan kemurkaan Allah, kita takut dengan neraka Allah, kita takut dengan azab Allah. Karena yang kita beribadah diantaranya adalah karena kita takut dengan Allah marah dengan kita. Itu konsekuensi daripada sayang dan cinta kita kepada Allah. Karena apabila seseorang ngaku sayang, maka bukti daripada sayangnya, dia harus tahu dan kenal apa yang disukai oleh yang dia sayangi dan apa yang dibenci oleh yang dia sayangi. Dan dia akan berusaha untuk mendapatkan sayangnya dari yang dia sayangi, dan dia berusaha untuk menjauhkan diri dan khawatir apabila yang dia sayangi murka kepada dirinya, marah dari dirinya. Nah, oleh karena itu, tujuan kita beribadah yang berikutnya adalah kita takut dan khawatir atas murka Allah, kemarahan Allah, siksa Allah, hukuman Allah, neraka Allah. Takut. Sehingga ini menjadi pilar ibadah kita. Jadi sehingga pilar ibadah kita ada 3, yaitu mahabbah, roja, dan khauf. Sehingga apabila ini terhimpun di dalam ibadah kita, maka ibadah kita akan menjadi sempurna. Nah, lalu kemudian kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kita ajarkan, karena kita beribadah kepada Allah karena kita makhluknya. Kita ini ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah itu makhluk butuh kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Artinya kita ini lemah, kita ini fakir, kita ini butuh dengan Allah Sang Khalik. Allah lah yang menciptakan kita. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah, Allahu al-ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, ya kalian itu adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Dan Allah lah yang maha kaya, artinya tidak membutuhkan segala sesuatu, lagi maha terpuji. Ya. Kemudian kenapa kita harus beribadah kepada Allah, nak? Karena Allah berikan kita berbagai macam nikmat yang tidak terhitung. Allah berikan kamu wajah, Allah berikan kamu mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, tubuh, rambut, semuanya. Allah berikan kamu abi dan umi yang sehat, yang bisa menjaga kamu. Allah berikan kamu nikmat berupa rumah, kamu bisa tinggal di dalamnya. Allah berikan kamu ini dan itu. Kita sebutkan nikmat-nikmat Allah, yang mana apabila kita berusaha menyebutkan, kita nggak akan sanggup karena banyaknya nikmat Allah tadi. Namun kita ingatkan, itu semua nikmat karunia dari Allah. Allah berikan semua bentuk kenikmatan itu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang ada pada dirimu, maka itu dari Allah. Ingatkan agar dia selalu bersyukur kepada Allah. Ya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kamu berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu nggak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena ya, kita wajib bersyukur atas pemberian dan karunia Allah ini. Di antara cara kita mensyukurinya dengan cara kita beribadah kepada Allah. Jadi ibadah kita kepada Allah adalah wujud nyata syukur kita kepadanya. Ya. Nah, dan siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah ya syukur. Ya. Aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Karena kaidahnya wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Ya, atau dalam surat Luqman, ya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, maka ya syukur kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Jadi hampir semua perbuatan baik ya, itu kembalinya adalah kepada diri kita sendiri. Seperti misalnya Allah ketika berbicara tentang jihad. Ya,
Allah mengatakan wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri gitu. Kembalinya nikmatnya kepada dirinya sendiri. Kenapa? Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya dari alam semesta ini. Hingga ya kesimpulannya ketika kita ibadah karena kita butuh kepada Allah. Kita butuh mendekat kepadanya, kita butuh beribadah kepada Allah. Dan ketika kita beribadah, sejatinya kebaikan dari ibadah itu kembali kepada diri kita sendiri. Hamba Allah Maha Kaya. Karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Nah, jadi itulah ya pentingnya kita untuk mengajarkan mereka tentang konsep ibadah. Diawali dengan membangun mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah. Ya. Dan kemudian setelah mahabbah itu tumbuh, mahabbah itu yang akan menjadi motor penggerak sehingga akan lahir namanya mubadarah, inisiatif ya dari mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, baru setelah itu akan mudah bagi kita untuk membangun kebiasaan, ta'widuhum, membiasakan mereka di atas ibadah. Ya, agar mereka akhirnya terbiasa. Nah, toyib ya, ini ternyata sudah 10 lewat ya. Jadi ini sebagai pengantar ya dari bab yang kita pelajari ya pada pagi hari ini. Kalau nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana mengajarkan anak tentang berpuasa. Karena contoh yang disebutkan oleh penulis ini puasa, kemudian di pertemuan berikutnya tentang sholat. Ya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin ini dulu Bang Jiang yang bisa disampaikan. Berikutnya waktu dan tempat serahkan kembali kepada moderator kita yang Masya Allah ya, yang sangat rindukan ini, yang akhirnya bisa membersamai kita. Nah, baik Ustaz. Ya, tafadhol, Bang. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas materi-materi yang sudah disampaikan. Baik pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke sesi kedua, di mana sesi kedua ini adalah sesi tanya jawab dan kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA kami. Kita akan masuk pertanyaan pertama, izin Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustadz menyampaikan 7 tahun pertama adalah fase awal atau pondasi. Lalu bagaimana jika sudah masuk tahun ke-8? Bagaimana kita mengejar ketertinggalan fase awal tersebut? Jazakallah khairan Ustadz. Nah, baik. Wa jazakallah khairan wa iyahu au iyaha ya. Itu as-sa'il au sa'ilah. Nah, jadi sebenarnya memang 7 tahun pertama itu adalah usia pembangunan pondasi. Apabila ini banyak terlewat, memang akan mempengaruhi di fase-fase berikutnya. Tapi ketahuilah, ya, Allah itu maha baik. Allah itu maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Apabila kita merasa bahwasanya selama ini ternyata kita banyak terlewatkan ya, itu nggak lepas dari kekurang ilmuan kita atau kejahilan kita, ya, atau karena juga salah satu bentuk pengabaian, maka ini berarti pertanda dari Allah, tanda kebaikan. Karena Allah berikan kita kesadaran, kita ternyata selama ini kurang, kita selama ini salah, kita selama ini banyak yang terlewatkan. Nah, berarti ini adalah pijakan untuk melakukan perbaikan, yaitu kita sadar, kemudian kita mengakui kesalahan kita, dan kita meminta maaf, pertama kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita minta tolong kepada Allah, agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, agar Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa mendidik anak kita dan memperbaikinya, dan kita senantiasa beristi'anah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Baru kemudian setelah itu kita melakukan perbaikan-perbaikan semampu kita. Ya, tentunya diawali dengan cara apa? Dengan cara kalau kita merasa di fase sebelumnya anak ini belum terbangun keimanannya, maka kita berusaha meninggal ketertinggalan tersebut. Karena di dalam pendidikan anak sebenarnya tidak ada berputus asa, ya, selama Allah masih mengizinkan kita menghirup napas. Ya. Artinya kita masih tetap terus bisa berusaha, karena hidayah itu di tangan Allah. Kita hanya bisa berusaha. Ya. Toh, seandainya kita mengikuti metode-metode atau cara-cara yang sudah kita jalankan, tetap itu bukan di tangan kita, anak kita menjadi soleh atau tidak. Karena kita hanya akan dihisab atas apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan. Adapun hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma akhdul asbab, mengambil sebab. Nah, karena itu jangan pernah kita merasa berputus asa, dan jangan pernah kita merasa wah sudah terlambat.
memang kita mungkin sudah sedikit terlambat. Kita mungkin sudah lewat dari start. Tapi selama kita bernapas, ya, dan anak kita juga masih menghirup napas, berarti itu masih ada kesempatan dari Allah. Ya, kita bisa terus melangkah. Kita bisa terus ya menjadikan kesadaran kita tadi itu adalah sebagai starting point lagi. Langkah pertama kita lagi untuk memperbaiki apa yang telah ketinggalan tadi. Jadi artinya kesempatan masih ada. Ya. Kesempatan tersebut insya Allah masih Allah berikan kepada kita. Sehingga kita terus belajar, terus beramal, terus mengajarkan kebaikan, dan terus bersabar. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua, dan Allah mudahkan semua urusan kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah atas jawabannya Ustaz. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana menanggapi anak-anak yang mulai remaja, baik laki-laki ataupun perempuan, yang secara tidak sengaja sang orang tua mengetahui anaknya pernah melihat video porno melalui HP. Tidak tahu apakah dia cari sendiri atau dikirimin teman. Bagaimana menyikapi ini Ustadz? Apakah wajar saja Ustadz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Nah, mufiq barakallah. Ya tentunya kita tahu video, gambar, dan konten-konten pornografi itu adalah kemaksiatan. Maksiat nggak boleh kita anggap wajar. Tapi kewajaran adalah ketika anak-anak kita itu memiliki curiosity. Ya, memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya. Itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi kalau itu diwujudkan dengan kemaksiatan, maka kita nggak boleh mengatakan itu kewajaran. Dan ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya bisa jadi ya rumah sudah kita sterilkan. Tapi ternyata kita nggak bisa benar-benar mensterilkan selama sarana-sarana seperti gawai atau gadget itu masih ada di dalam rumah. Nah, ini bukan artinya kita nggak perlu pakai gadget, enggak, karena gadget juga kita nggak bisa pungkiri di zaman ini kita nggak bisa lepas darinya karena ada manfaatnya. Tapi ibarat pisau bermata dua, maka kita harus bisa mempergunakannya. Ya, kalau nggak akan melukai diri kita sendiri. Ya, karenanya kita harus ya pandai-pandai untuk mempergunakan gawai dan gadget ya. Nah, juga termasuk dengan anak-anak kita. Artinya, kalau mereka terpapar dengan konten-konten keburukan, pertama jangan langsung salahkan anak. Tapi kita berusaha mengevaluasi. Kenapa? Karena gadget yang ada pada anak kita, itu kan bukan mereka sendiri yang beli kan. Ada nggak sih mereka beli pakai uang mereka sendiri? Ya enggak, karena mereka belum kerja, mereka belum punya penghasilan. Mereka punya gadget, kenapa? Karena dikasih. Seringkali yang ngasih siapa? Kita orang tuanya, atau mungkin ada yang kasih, mungkin kakek neneknya. Tapi intinya adalah mereka dikasih gitu loh, diberi. Pemberian itu berarti merupakan ya fasilitas. Berarti kita memfasilitasi mereka. Apabila digunakan untuk keburukan, berarti sadar nggak sadar kita telah memfasilitasi mereka di dalam keburukan. Karena itu, ketika kita memberikan gadget atau gawai harus diiringi dengan tanggung jawab. Harus diiringi dengan mutaba'ah, artinya mengawasi, memonitor, dan mengontrol. Ya. Jadi dalam masalah gadget ini memang ada bahasanya khusus ya, karena harus dilihat dengan fase usianya. Di bawah 2 tahun itu seharusnya tidak boleh terpapar dengan gadget ya, zero screen time. 2-7 tahun seharusnya itu maksimal 1 jam mereka mempergunakan gadget dan nggak dikasih kepada mereka, tapi dipinjamkan. Kemudian 7-10 tahun maksimal 2 jam. Ya, maksudnya sampai 14 tahun. 14 tahun baru mereka boleh dikasih gadget tapi diiringi dengan tanggung jawab. Ya. Kemudian poin yang berikutnya adalah ketika mereka terpapar dengan konten-konten negatif, ya termasuk pornografi. Kalau kita tahu, maka kita nggak boleh diem. Kewajiban kita adalah ingkarul munkar. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fabilisanihi fa illam yastati' fabiqalbihi wa dzalika dha'ful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Nggak mampu dengan lisannya, nggak mampu dengan hatinya. Itulah selama-lamanya iman. Orang tua memiliki kemampuan untuk mengingkari kemungkaran anak dengan tangannya pertama kali, kemudian dengan lisannya. Kalau kita tahu itu ada konten negatif, segera kita minta dia untuk menghapusnya, untuk menghilangkannya.
Ya, kemudian kita ingkari dengan lisan kita, kita nasihati. Ya, baru kemudian setelah itu kita jelaskan. Nah, dalam hal ini yang paling penting adalah kita membangun hubungan kita dengan anak kita itu secara persuasif. Apalagi mereka remaja, maka pendekatan kita bukan lagi seperti anak-anak. Kita bersahabat dengannya sebagaimana kaidah ya yang seringkali kita dengarkan, la'ib ibnaka sab'an wa adibus sab'an wa sahibus sab'an. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, ta'dib, disiplinkan, didik di 7 tahun kedua, dan bersahabatlah dengannya di 7 tahun ketiga. Ya. Jadi di 7 tahun ketiga berarti kita bersahabat. Dan ini mereka sudah dewasa ini, mereka sudah balik. Mereka sudah menanggung amalnya, mereka sudah berdosa ketika bermaksiat. Maka kita tumbuhkan juga rasa khauf di dalam dirinya. Tapi dengan cara yang hikmah, kita melakukan pendekatan seperti orang tua. Karenanya di sini penting bagi kita untuk terus memperkuat attachment kita, bonding kita, perlekatan kita, agar mereka juga percaya dengan kita orang tuanya. Ya, mungkin bisa jadi ya konten-konten tersebut adalah konten-konten yang dikirimkan oleh temannya. Makanya kita sebelum misalnya menyalahkan anak, kita berusaha untuk tabayun dulu, cari tahu dulu. Ya, apakah itu konten dikirim oleh temannya, ataukah dia yang cari sendiri, atau dia yang lihat sendiri. Maka kita harus tahu nih. Kalau berarti dari temannya, nah ini berarti memang masalah pergaulan menjadi concern kita. Ya, jadi kita perlu memperhatikan sahabat-sahabatnya. Kalau misalnya dia cari sendiri, nah berarti ini juga PR bagi kita. Nah, berarti dia ini butuh apa? Butuh knowledge, butuh pengetahuan ya tentang seksualitas. Karena di dalam dirinya itu sudah muncul yang namanya naluri-naluri dan keingintahuan terhadap lawan jenisnya. Maka ini tugas kita sebagai orang tua. Jangan biarkan mereka sampai mencari tahu sendiri. Itu berbahaya. Ya. Ada nih ya anak-anak SMP atau SMA, dia mendengarkan suatu istilah. Ya, istilah-istilah yang ternyata istilah ada di dalam pornografi ya. Lalu kemudian dia penasaran dengan istilah tersebut, akhirnya dia browsing, dia cari. Ketika dicari, ternyata dia dapati dia masuk ke dalam situs-situs yang nggak benar, situs-situs porno. Nah, dari situ ternyata dia terpapar dengan pornografi. Ya. Dan ini pentingnya orang tua untuk terus mendampingi dengan terus ya membangun imunitas anak, dalam hal ini keimanan, dan juga menjadi sahabat agar mereka itu nyaman, enak ketika ada masalah sesuatu mereka bisa konsultasi dan curhat kepada orang tuanya. Jangan sampai biarkan mereka curhat kepada orang lain yang kita nggak tahu, bisa-bisa malah membahayakan. Karenanya di sini penting bagi kita untuk terus bisa menjadi sahabat ya bagi anak kita, agar kita bisa ya mengkoreksi dengan baik. Dan koreksi ini harus diawali dengan koneksi, artinya kita harus membangun hubungan yang baik dengan anak kita. Kalau kita nggak punya hubungan yang baik, ya alih-alih mereka mau mendengarkan kita, ketemu aja males, ngobrol apalagi, maka akan sulit bagi kita untuk bisa mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ya, karenanya kita harus memperbaiki hubungan kita dengan mereka, terus memperkuat attachment dan bonding kita, agar koneksi kita baik, maka akan lebih mudah insya Allah ketika kita melakukan koreksi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir dikarenakan waktu juga Ustaz. Saya akan sampaikan pertanyaannya. Afwan Ustaz, izin bertanya. Perihal anak yang beranjak remaja, anak saya laki-laki usia 12 tahun. Akhir-akhir ini dia meminta kebebasan untuk bermain jauh-jauh. Saya masih khawatir jika mengizinkannya. Bagaimana seharusnya sikap saya Ustaz? Nah, itu ya. Jadi yang perlu kita pahami bersama adalah kita perlu untuk membangun kepercayaan. Mempercayai anak kita dan juga agar anak kita juga percaya dengan kita. Di sisi kita juga harus memproteksi mereka. Ya, jangan sampai kita abai, tidak begitu memperhatikan dan tidak memproteksi, dan juga jangan sampai kita terlalu berlebihan di dalam memproteksi mereka. Jadi yang paling bijak adalah ketika anak kita ingin bermain jauh-jauh, maka kita coba dekati, kita cari tahu sejauh apa. Kemudian kita coba mencari informasi untuk bisa menimbang-nimbang antara maslahat dan madarat, antara bahaya dan tidaknya. Kemudian setelah itu yang nggak kalah penting adalah kita cari tahu kenapa anak kita ingin bermain di tempat yang jauh-jauh seperti itu. Apa urgensinya, apa kebutuhannya, apa yang diinginkan oleh anak kita gitu loh.
Jadi kita harus coba cari tahu, kita harus coba mencari informasi agar kita bisa mengukur, ya, mengukur bahaya, mengukur manfaat, mengukur potensi, madharat dan seterusnya. Ya, sembari kita juga tetap harus memberikan kepercayaan kepada anak kita, apalagi dia anak laki-laki ya, yang juga kita harus ajarkan beberapa skill untuk bisa mandiri, skill menghadapi kesulitan, skill menghadapi problem, ya, skill di dalam di dalam membangun keberanian dia dan seterusnya. Itu juga harus kita tumbuhkan pada anak-anak, khususnya anak laki-laki kita. Karenanya kita jangan terlalu overprotective dan juga jangan terlalu mengekang, tapi juga tetap harus bertanggung jawab. Jangan juga kita terlalu permisif dan terlalu membolehkan. Karenanya di sini kita perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan secara matang. Kita libatkan anak tersebut, kita ajak bincang-bincang, kita ajak ngobrol, kita tanya-tanya, dan kita sembari memberikan masukan-masukan ke anak kita, ya. Jadi agar supaya dia tahu kita melakukan ini itu sebenarnya karena kita perhatian dengan dia, kita sayang dengan dia, dan kita ingin tetap mempercayai dia. Insya Allah kalau anak itu dia diajak diskusi, kemudian dia diizinkan untuk menyampaikan gagasannya, pikirannya, perasaannya, keinginannya, kemauannya, kemudian kita dengarkan dengan baik, maka mereka pun juga akan belajar melakukan hal tersebut, karena dia merasa diakui dan dihargai dan dipercaya. Nah, sehingga kita pun juga akan lebih mudah untuk menyampaikan nasihat, ya. Jadi dia akan lebih mudah untuk mempercayai kita, insya Allah Ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban-jawabannya dan juga materi yang sudah disampaikan. Dan pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala pada pertemuan kita yang ke-10 kali ini dalam hak-hak anak dalam Islam, subjudul mendidik anak di atas ibadah, dan kita membahas kitab karya Syekh Muhammad Syed Ruslan Hafizullah Ta'ala. Dan Anda semua bisa mengikuti kembali kajian ini insyaallah Ta'ala di Kamis yang akan datang. Dan bagi Anda yang ketinggalan, silakan untuk bisa masuk ke dalam YouTube kami dan dicek di playlist di serial kajian parenting. Dan insyaallah Ta'ala seperti yang kami sampaikan, kita akan bertemu kembali pada Kamis yang akan datang. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.